Oke guys, di luar Gedung Juang itu ada telapak tangan wanita pejuang 45 dan pengisi pembangunan. Nah, untuk luarnya tuh ada seperti ini guys. Oke guys, sekarang ruangan pertama dari Gedung Juang ini adalah ruang pendahuluan perjuangan. Di sini tuh ada tentang Menteng 31, tempat pendidikan politik kebangsaan. Di sini ada untuk yang ruangan selanjutnya guys, itu ada Menteng 31 pada masa penjajahan Belanda. Nah, sekitar tahun 1930-an, daerah Menteng merupakan hutan yang banyak ditumbuhi pohon menteng. Daerah ini merupakan tanah milik orang Arab yang kemudian dibeli oleh pemerintah Hindia Belanda dan dijadikan pemukiman orang-orang Belanda. Nah, untuk yang kedua ini adalah Menteng 31 pada masa pendudukan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, Hotel Schomper di Jalan Menteng 31 dikuasai oleh Sendenbu, Barisan Propaganda Jepang. Pada bulan Juli 1942, Gedung Menteng 31 diserahkan kepada para pemuda Indonesia dan atas kerja keras para pemuda seperti Adam Malik, Sukarnis, Heru Saleh, dan akhirnya Gedung Menteng 31 dijadikan asrama Angkatan Baru Indonesia. Nah, untuk yang terakhir ini adalah Menteng 31 pada masa kemerdekaan. Pasca proklamasi kemerdekaan, para pemuda Menteng 31 melabur dengan komitmen aksi revolusi proklamasi dan berhasil merebut kembali Gedung Menteng 31 dari tangan Yawang Kokai pada tanggal 23 Agustus 1945. Nah, selanjutnya adalah biografi dari tokoh-tokoh perjuangan Indonesia. Yang pertama itu adalah Heru Saleh. Bisa kalian lihat sendiri ya guys. Nah, yang kedua itu adalah ada Sukarni, seorang tokoh muda radikal yang sudah berjuang di bawah tanah dan pengagum Tan Malaka dan juga kader Partai Tan Malaka. Yang ketiga ada A.M. Hanafi. Yang keempat itu ada Adam Malik. Pemuda Adam Malik berperawakan kecil dan langsing, mendapat julukan si Akoy karena tinggal dan kedekatannya pada masyarakat di Buitan Glodok. Nah guys, Menteng 31 pun digunakan buat merancang berbagai aksi. Gedung Menteng 31 merupakan tempat merancang berbagai aksi dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Guys, ini adalah diorama dari pelaksanaan upacara pada tanggal 17 Agustus 1945. Oke guys, di sudut-sudut ini itu ada beberapa biografi ataupun informasi tentang Jenderal Sudirman. Dan di bawah ini adalah rute gerilya dari Panglima Besar Jenderal Sudirman di daerah Yogyakarta. Nah guys, ini tuh semua adalah perlengkapan dari tentara pelajar TRIP. Nah, ini juga ada foto-foto dari gencatan senjata pasca persetujuan Janji Renville. Nah, selanjutnya itu adalah dari foto-foto dari perang gerilya pada tahun 1948. Guys, ini merupakan perundingan dari Linggarjati mulai tanggal 22 Oktober 1946 di Jakarta berlangsung perundingan Indonesia Belanda untuk penyelesaian konflik dan guna mencapai penyelesaian dekolonisasi delegasi Belanda. Profesor Ierscher Marhon van dan selanjutnya adalah pendatanganan persetujuan Linggarjati. Setelah melalui persidangan,
alat pada masing-masing parlemen. Akhirnya naskah persetujuan Linggarjati ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947 di Istana Rijswijk, Jakarta. Nah, selanjutnya itu adalah persetujuan Renville. Dengan bertepatan di atas kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat USS Renville pada tanggal 8 Desember 1947. Dimulailah perundingan Indonesia-Belanda pasca aksi polisional pertama Perdana Menteri RI saat itu dijabat oleh Mr. Amir Syarifuddin. Nah guys, jadi ini tuh adalah kapal yang digunakan pada perjanjian Renville. Nah, selanjutnya itu adalah konferensi meja bundar. Bertepatan di Riedlerzaal Den Haag, tanggal 23 Agustus 1949, Perdana Menteri Belanda Dr. Willem Drees secara resmi membuka konferensi meja bundar Nah, yang terakhir itu konferensi meja bundar ditandatangani. Pada tanggal 2 November 1949, dokumen konferensi meja bundar ditandatangani oleh pihak Indonesia, Belanda, dan UNCI atau United Nations Commission for Indonesia, yaitu lembaga PBB yang menengahi pertikaian Indonesia Belanda. Nah guys, ruangan selanjutnya itu adalah ruang masa kedudukan Jepang. Nah, di ruangan ini adalah ada pembentukan tentara pembela tanah air, yaitu PETA. Tentara Sukarela Pembela Tanah Air merupakan pasukan yang dibentuk pada masa pendudukan Jepang tanggal 3 Oktober 1943 berdasarkan Osamu Seirei nomor 44 yang diumumkan oleh Panglima Tentara ke-16 Letnan Jenderal Komachi Harada. Nah guys, di sini pun ada seperti koran pada masa kedudukan Jepang dan juga mata uang yang diterbitkan pemerintah kolonial Jepang, yaitu senilai Rp10. Nah guys, di sini pun ada kain yang bernama kain bagor. Kain bagor ini dipergunakan oleh masyarakat kelas menengah ke bawah pada masa kolonial Jepang. Kain ini berasal dari serat bagor atau jenis pisang-pisangan dibuat oleh masyarakat dalam kondisi sulit memperoleh benang katun untuk pakaian. Nah guys, di sini pun ada kostum dari tentara PETA. Nah guys, selanjutnya itu adalah ada replika samurai yang digunakan oleh tentara Jepang. Nah guys, selanjutnya adalah ruang seputar proklamasi. Nah di sini pun ada peristiwa seperti peristiwa Rengas Dengklok dan juga peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan di sini pun ada seperti diorama dari rapat Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi dikarenakan adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dan tua tentang masalah kapan melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, ini adalah dioramanya guys. Nah, selanjutnya itu adalah diorama dari perumusan teks proklamasi. Perumusan teks proklamasi menjadi awal bangsa Indonesia memasuki pintu kemerdekaan. Teks proklamasi tersebut dirumuskan oleh para tokoh bangsa dengan satu tujuan, yaitu untuk mempercepat kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah itu ada apel pemuda di Menteng 31. Peran markas Menteng 31 punya pengaruh yang cukup signifikan dan luas ketika revolusi kemerdekaan dimulai, dan dalam perkembangannya tidak hanya menjadi markas pergerakan pemuda tetapi juga markas buruh, petani, seniman, dan massa lainnya. Nah, di sini pun diperlihatkan bahwa para wanita pun turut berperan serta berjuang mempertahankan kemerdekaan. Mereka tergabung dalam Laskar Wanita Indonesia atau LASWI yang berperan menolong korban perang. Ini adalah dioramanya guys. Nah, selanjutnya itu ada API atau Angkatan Pemuda Indonesia yang dibentuk oleh para pemuda Menteng 31 yang diketahui oleh Wikana dengan wakilnya Khairul Saleh. Ini guys dioramanya nih. Selanjutnya itu ada Bung Karno sedang berpidato di atas podium di lapangan Ikada dalam rangka memperingati 1 bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah guys, selanjutnya ini adalah rute-rute dari gerilya pasukan tentara pelajar Indonesia atau TRIP di daerah Surabaya.
Oke guys, sekian review singkat dari saya di Gedung Juang 45 ini. Selebihnya kalian bisa langsung aja ke sini ke Gedung Juang. Jadi bye bye.